Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Fuji Anjani dari kelas B1 2024 PGSD non-reguler dengan NIM 240600077. Ini merupakan tugas UAS dari Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampun Bapak Denny Junaidi MAG. Pengertian pernikahan. Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Quran dengan tujuan pasangan. Dalam maksudnya kata ini bermaksud perkawinan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Sedangkan menurut syariat, nikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari diisyaratkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian jika suami istri sudah tidak mampu lagi menegakkan batas-batas Allah. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah menurut konsep Islam. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan mewah. Pernikahan yang mewah tidak dilarang, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan. Pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara adalah yang terpenting. Menurut Buya Yahya, resepsi pernikahan memang sunnah kalau ada rezeki, walimah kalau ada rezeki. Tapi kalau ternyata belum ada rezeki, maka halal itu yang penting. Selanjutnya yaitu mengatasi kekhawatiran tentang peran sebagai seorang istri dan pendidikan. Sebagai seorang istri tidak boleh meninggalkan kewajibannya kepada suami. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka dari itu pentingnya seorang perempuan untuk mencari ilmu dan berwawasan luas karena untuk mencerdaskan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu menunda pernikahan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberinya lagi Maha mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 32. Orang yang telah menikah mendapatkan beberapa kelebihan sebagai hasil dari penyempurnanya terhadap agama, yaitu ia memiliki apa yang otomatis tidak dimiliki oleh orang yang masih bujang, yaitu istri dan anak. Tidak heran jika kita akan melihat lancarnya rezeki kawan atau saudara yang telah menikah, apalagi setelah mereka mendapatkan anak. Selanjutnya ada prinsip pernikahan. Yang pertama, prinsip mitsaqon zalihan. Prinsip mitsaqon zalihan adalah sebuah prinsip yang menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang sangat kokoh. Sebuah ikatan yang sangat serius antara sepasang suami dan istri. Yang kedua yaitu sakinah, mawadah, warohmah. Tujuan pernikahan samara merupakan tujuan dari pernikahan. Sakinah menurut arti umum adalah tenang, tentram, ketenangan. Dalam Al-Quran disebutkan tujuan dijadikannya pasangan hidup adalah litaskunu ilaih, agar supaya merasa tentram terhadap pasangannya atau suami atau istri. Yang ketiga yaitu muasawah. Prinsip muasawah merupakan sunatullah. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam hubungan suami istri tidak ada kata dominan. Yang keempat yaitu prinsip pernikahan monogami dengan satu istri merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya.
Prinsip ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Selanjutnya, ada 3 strategi praktik yang bisa diterapkan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami siswa. Contohnya melakukan percakapan informal sebelum atau sesudah pelajaran, tunjukkan perhatian dan peduli terhadap masalah siswa. Yang kedua, membangun koneksi emosional. Contohnya yaitu berbagi pengalaman dan cerita inspiratif, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Gunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik. Buatlah kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, ada contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Yang pertama itu tadarus Al-Quran, yang kedua kajian islami, yang ketiga menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, mengajarkan tauhid dan keimanan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang harmonis. Dan yang kelima, mengajarkan ilmu pengetahuan dan akhlak. Selanjutnya, ada Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mengandung makna Islam yang bersifat universal. Namun, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, cinta kasih, persaudaraan, dan perdamaian. Islam juga tidak mengajarkan kebencian dan perselisihan antara manusia. Islam tidak memiliki ajaran yang merusak, tidak ada syariah, dan tidak ada kejahatan. Sebaliknya, seluruh ajaran Islam dan syariah ditujukan untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan abadi bagi umat manusia. Selanjutnya, ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang implementasinya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada pernikahan dalam Islam. Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Baik, dicukupkan sekian tugas UAS dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.